Saya ketika saya diminta untuk share di sini, karena share-nya bertiga, saya langsung berpikir bahwa saya harus share sangat singkat karena saya sangat mengenal ibunda saya yang kalau sudah pegang, kalau sudah bicara mau sampai nanti tengah malam juga sepertinya bisa ya. Tapi tadi waktu perjalanan dikasih tahu katanya jangan disingkat-singkat, padahal saya tadi siang sudah menyingkat semua bahan supaya lebih pendek karena hari ini bertiga jadinya. Tapi ternyata diminta untuk mengganti, jadi ya kita belajar sama-sama Bapak Saudara. Ini berjudul, saya berjudul The Year of Shifting the Gear. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan waktu doa pergantian tahun. Kami kalau pergantian tahun ada doa secara keluarga pribadi, dan waktu kami berdoa Bapak Saudara, lalu tiba-tiba Tuhan yang aku dapatkan waktu itu, yang aku rasakan itu Tuhan bicara, nah tahun depan aku mau ada perubahan pergantian. Tuhan bilang ada shifting the gear, ada pergantian gigi. Maksudnya gimana Tuhan? Saya bertanya kan, karena aku pribadi pun dalam pikiranku, pikiran manusia, aku berpikir bahwa bukannya tahun akselerasi sudah sering ya Tuhan ya, dari dulu tahun percepatan, tahun akselerasi dan segala macam. Lalu apa bedanya seperti itu? Mas Tuhan bilang, Tuhan kasih sebenarnya sebagai penjelasan bahwa sebenarnya pergantian gigi atau shifting the gear di dalam kendaraan ya, ini yang diilustrasikan adalah ibaratnya kita ini dalam sebuah perjalanan kehidupan dan kita menaiki sebuah kendaraan. Kalaupun kita misalnya sedang belajar nih, naik motor atau naik mobil Bapak Saudara, pasti ada waktu-waktu tuh, waktu kalau kita naiknya kendaraannya manual harus ada perubahan giginya, ibaratnya gearnya itu diganti oleh next. Jadi kapan dan kenapa sih kok harus kita itu ganti gigi? Kenapa harus ganti gigi? Ketika putaran mesin itu sudah tinggi atau sudah mentok, ibaratnya ketika kita itu kelihatannya ini dalam perjalanan ini stuck segitu-segitu aja. Rupanya karena kita tidak mengikuti, kapan sih Tuhan mau aku berpindah? Atau kapan nih aku mau ganti? Tuhan mau supaya kita itu ganti giginya. Ibaratnya kalau kita mau ngajak Bapak Ibu Saudara atau mau turun, itu perlu yang namanya diturunkan giginya supaya kuat nanjaknya. Ibaratnya kalau enggak nanti gelundung turun ya kan. Jadi ada timing-timingnya. Ketika kita ngerem sebelum kita mau belok, dan yang terakhir bisa juga kita ganti gigi kalau perlu mundur pastinya. Nah, waktu aku berdoa maksudnya, Tuhan berarti tidak semua akselerasi itu sama dong. Yang aku bayangkan dulu bahwa akselerasi itu semua selalu tambah cepat, selalu percepatan. Tapi waktu memasuki tahun ini, Tuhan ajarkan bahwa akselerasi bisa berbeda. Bisa jadi ada orang yang memang mengalami atau diberi Tuhan panggilan khusus untuk berakselerasi itu sangat cepat, karena mungkin jalan yang di depan kehidupannya adalah lurus dan dia
berjalan, Tuhan minta dia berjalan kencang. Tapi bisa jadi kita memiliki panggilan yang berbeda. Misalnya, ternyata kita adalah panggilannya menaiki gunung-gunung. Tidak akan bisa menaiki sama dengan kecepatan yang di jalan yang ada, Bapak Saudara. Next. Nah, di tahun ini yang Tuhan berikan ayatnya di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang Tuhan persiapkan, mungkin selama ini kita merasa stuck, mungkin selama ini kita merasa jalanku sudah cukup kok Tuhan, gini-gini aja. Tapi tahun ini Tuhan siapkan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan siapkan jalan yang baru di padang gurun. Tuhan siapkan sungai di padang belantara. Padang belantara yang sepertinya kurang kering, padang gurunnya sepertinya kering, ternyata ada jalan di sana. Artinya apa? Ada keajaiban-keajaiban, kemustahilan-kemustahilan yang sebenarnya mau dibuka. Tapi kalau kita perhatikan, dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, tapi belumkah kamu mengetahuinya? Sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi kita rasakan bahwa Tuhan cukuplah, gini-gini aja udah cukup, gak usah aneh-aneh, rasanya sudah cukup kok seperti ini, rasanya sudah benar, bahkan mungkin rasanya gak usahlah Tuhan ikut campur. Tapi boleh next, kalau kita lihat seringkali yang tadinya kita ini jalannya santai, mungkin Tuhan mau yuk lebih cepat lagi. Yang tadinya kita perjalanan kita itu landai, Tuhan mau kita menanjak. Bapak Ibu bayangkan perbedaannya ya. Misalnya tujuanku naik ke gunung, tujuan orang lain lewat jalannya yang landai ke tempat lain, bukan ke gunung, tidak akan sama. Yang naik ke gunung pasti bebannya lebih berat, kecepatannya juga tidak sama. Tapi goalnya setiap orang masing-masing. Mungkin ada yang jatahnya oke, jatahnya kamu tambah ngebut. Ada yang jatahnya, ayo kamu naik ke gunung. Tapi seringkali kita cuma melihat, kami maunya percepatan, kami maunya tambah akselerasi dan segala macam. Yang tadinya jalannya lurus jadi berliku-liku atau sebaliknya. Yang kebablasan bisa juga mundur lalu pindah ke jalur yang benar. Dan di semua ini ada pergantian gigi, perubahan kecepatan, bahkan pemakaian bahan bakar yang berbeda. Artinya berarti kan kita memiliki kekuatan iman masing-masing, kita memiliki pegangan terhadap Tuhan masing-masing, ini menjadi bahan bakar kita dalam kehidupan. Saya bercerita sedikit. Saya punya teman saya ini mekanik mobil khusus. Biasanya dulu di Sentul, Bapak Ibu Saudara, di tempat balap itu. Nah, dia ini mekanik utama, dan selain itu dia dipercayai untuk ngetes mobilnya langsung. Jadi dia setelah dia tuning sebuah mobil untuk balapan di sana, dia disuruh ngetes juga. Nah, waktu ngetes bagaimanapun juga kan berbeda. Pembalap dengan mekanik. Kalau pembalapnya memang tujuannya untuk mengendarai mobil itu balapan. Tapi kalau mekanik kan sudah capek dulu ya, ibaratnya sudah mengerjakan mobilnya baru mencoba lagi. Dan ketika dia mencoba lagi, hanya split second, hanya perbedaan sepersekian detik,
dia telat menginjak rem untuk ganti gigi, akhirnya dia mobilnya yang harusnya belok dia bablas, terjadi kecelakaan. Hanya split second, hanya sepersekian detik kita telat untuk ngeremnya. Jadi waktu itu dia kecelakaan, tapi karena itu masih di sirkuit, jadi masih ada safety dan segala macam, akhirnya ketolong. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali di dalam kehidupan kita tidak mau mendengarkan ketika Tuhan itu bicara, nah ini sebenarnya waktunya loh, sudah waktunya. Ibaratnya kalau Tuhan itu adalah guide-nya, ini udah waktunya kamu ganti gigi, ini waktunya kamu pindah jalur, ini waktunya kamu belok. Tapi seringkali kembali lagi dalam kehidupan kita merasa bahwa aku sudah tahu Tuhan, aku sudah aman, aku sudah nyaman di jalan ini, jangan ganggu. Next, ada beberapa ilustrasi kendaraan yang waktu itu Tuhan juga ajarkan bahwa setiap orang bisa memiliki panggilan yang berbeda dan setiap orang bisa memiliki kendaraan atau menaiki kendaraan yang berbeda di dalam sebuah kehidupan. Sebagai contoh, ada kendaraan yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengangkut barang, yang bisa mengangkut orang, yang memang diciptakan untuk menjadi pengangkut. Jadi sesuatu yang memang bertenaga atau lebih kuat daripada yang lain. Contohnya seperti truk, memang dipergunakan untuk membawa yang berat-berat. Next. Nah, seperti contohnya adalah seperti keledai di Kejadian 49 ayat yang 14. Karena Ishakar adalah seperti keledai kuat tulangnya yang meliarap di ambit bebannya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas yang lebih besar, yang lebih kuat. Ada kekuatan, karena kalau tidak kuat tidak mungkin membawa beban yang begitu banyak. Ilustrasi kendaraan yang berikutnya, next. Bisa juga kendaraan off-road, artinya ke tempat yang tidak semua orang bisa jangkau. Sebagai contoh, mobil 4x4 ya, mobil jeep, mobil motor cross yang bisa menembus ke hutan-hutan, yang bisa menyeberangi sungai. Kalau tadi ayatnya dikatakan ada sungai di padang belantara. Nah, seperti Paulus, orang-orang yang punya panggilan bahwa kamu ini bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak banyak orang mau, yang tidak banyak orang bisa. Kamu ini bisa dipakai ke gunung, berdoa di gunung. Kamu bisa dipakai Tuhan berdoa di tempat-tempat tertentu. Salah satu jemaat di tempat kami, dia memiliki hobi, Bapak Ibu Saudara, untuk naik gunung. Kalau ditanyain ngapain, ya cuma naik aja, terus nanti turun lagi. Nanti berapa lama kemudian naik lagi, turun lagi. Dari dia sejak SMA kalau nggak salah. Jadi sekarang sudah punya istri anak, sudah jarang naik gunung. Tapi dia sering banget naik turun gunung, dan dia itu cerita bahwa dia punya kapasitas, dia punya kemampuan buat naik turun gunung itu dengan ritmenya atau dengan pace yang seperti dia biasanya. Jadi kalau ritmenya dia cepat, pace-nya akan sama segitu. Orang lain nggak bisa ngikutin. Tapi ketika dia harus menunggu orang lain, kalau dia ngajak orang, ya dia perginya sendiri. Karena dia kalau sendiri bisa punya ritmenya dia, dan dia nggak capek. Tapi kalau dia ngajak orang lain, dia harus nunggu orang, berhenti, malah dia capekan. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang memang memiliki kapasitas tertentu untuk kamu diutus ke sana kemari untuk memang menembus masuk
padang belantara, ibaratnya ke hutan, ke gunung, ke tempat-tempat yang tidak bisa orang lain capai, Bapak Ibu Saudara. Next. Ilustrasi kendaraan yang berikutnya, ini seperti Paulus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di ayatnya di 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa Paulus sudah melewati sangat banyak hal. Dia melewati karat kapal dan segala macam. Tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, memiliki atau sanggup seperti Paulus ini. Next. Ada juga orang-orang yang memiliki panggilan seperti kendaraan balap. Nah, ini biasanya karena ini yang paling wah. Jadi semua orang itu biasanya matanya tertuju ke sini ya. Semua orang pengennya yang mewah-mewah seperti kendaraan ini yang paling cepat, kendaraan yang paling hebat ibaratnya. Tapi sehebat-hebatnya mobil balap yang biasanya di sirkuit, kalau disuruh off-road juga nggak bisa, hancur. Sama juga kalau kita memiliki panggilan bahwa kita ini adalah mobil off-road, disuruh balapan di sirkuit pasti kalah, karena memiliki jatah yang berbeda. Memang mobil kendaraan ini lebih cepat nih, lebih mewah, tapi sebenarnya lebih boros. Bapak Ibu Saudara tahu kalau kendaraan balapan itu ganti bannya aja itu berkali-kali. Apalagi kalau balapan tertentu di sirkuit, kalau mau hujan harus ganti ban lagi. Hujannya berarti harus ganti ban lagi. Belum spare partnya, belum segala macamnya. Dan orang-orang ini sebenarnya dipakai Tuhan untuk mengepalai atau melaju jadi pemenang, menaklukkan dunia. Nah, semua orang kita berpikiran, aku pengen jadi seperti itu. Ada orang-orang yang saya pernah kenal beberapa orang, saya masih kenal sampai sekarang beberapa orang yang memang punya panggilan dari Tuhan seperti ini. Dan ketika saya pernah ngobrol, justru resikonya itu sangat tinggi. Titik-titik di mana dia karena Tuhan percayakan begitu besar, di mana dia harus mengambil keputusan, resikonya sangat tinggi, terlalu tinggi. Dan tiap keputusan itu adalah split second ibaratnya. Perbedaannya adalah detik. Dan memiliki tanggung jawab yang sebesar itu dengan pemberian yang Tuhan kasih. Jadi seringkali kita pengen, wah Tuhan aku pengennya kayak gitu Tuhan, kapan aku kayak gitu. Tapi kalau ternyata panggilan kita bukan di situ, atau jatah kita bukan di situ, Bapak Ibu Saudara, jangan mengharapkan jatah yang menjadi jatah orang lain. Amen. Next. Nah, ini adalah seperti Salomo sebagai ilustrasi. Ketika Salomo itu dulu dikenal ya, dari semua raja-raja, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Mungkin kita berpikir, oh aku pengennya kayak Salomo dan maunya jadi seperti Salomo. Memang betul Salomo memiliki hikmat yang luar biasa, tapi dia harus dealing dengan segala bangsa. Dia harus bisa ketemu, dia harus memiliki kapasitas yang begitu besar. Dari tahun ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki kapasitas yang lebih besar, kapasitas yang siap untuk pergi kemanapun kalau Tuhan mau kita untuk berubah atau berganti jalur untuk kita manuver. Kalau aku tadi cerita ada yang jatahnya jalannya landai, ada yang jatahnya off-road, dan yang paling parah kalau Tuhan mau ganti gigi tadi apa? Mundur. Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, saya pernah diminta Tuhan untuk mundur.
diminta Tuhan untuk ganti gigi, manuver. Ibaratnya bukan hanya yuk sekarang di depan ada belokan, kamu harus pelan-pelan juga, tapi Tuhan sampai benar-benar ibaratnya harus dipaksa berhenti, harus dipaksa berhenti, baru kamu mundur, baru ikut jalur yang Tuhan mau. Saya kesaksian bahwa saudara, tahun 2017 adalah tahun yang paling mengerikan buat hidup saya, tapi waktu itu ternyata adalah tahun yang paling luar biasa karena saya melihat begitu banyak mujizat. Tahun 2017, waktu itu bulan-bulan Maret, tahun 2017 saya mengalami sebuah trauma yang luar biasa karena saya mengalami sebuah kecelakaan motor. Sebenarnya kecelakaan itu saya sendiri terpental, tapi motor itu karena kencang ya, dan dari arah yang berlawanan itu ada mobil jeep, mobil TAF, saudara tahu ya, mobilnya besar, bannya besar, mobil yang memang mobil off-road juga, cuman mobil sekuat itu menghantam motor yang kalah mobilnya Bapak Saudara. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuatnya tabrakan itu ya. Kalau dibayangkan ban depannya mobil itu sampai mundur. Tapi luar biasanya saya terpental sebelum tabrakan itu terjadi. Lalu hal yang pertama yang saya ingat adalah ketika saya agak mulai sadar itu, saya terduduk di pinggir jalan, kaki saya lemas, dan yang saya cari sama lah seperti orang-orang biasa kalau jatuh dari motor, dicari sendal saya mana. Tapi waktu itu yang terjadi tengah malam, itu sekitar jam 1-an, dan tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Orang tuaku bahkan lagi di luar kota. Aku waktu itu pergi hanya sama temanku 2 motor. Dan akhirnya temanku kembali balik dan nolongin. Di situ dia bantu aku berdiri, baru aku sadar bahwa lututku kenapa kok dari tadi kakiku lemas gak bisa berdiri. Ternyata lututku yang kanan itu sakit banget. Pokoknya waktu itu aku gak tahu sakit banget kenapa, jadi aku jalannya pincang. Sebenarnya kanan kiri kaki waktu itu sakit, dan ketika sampai esokan harinya baru di ronsen, dicek dan segala macam, baru tahu bahwa lutut kanan itu terjadi keretakan, tapi yang agak parah sampai agak coel gitu Bapak Saudara. Jadi aku harus dioperasi dan segala macam, tapi karena hal itu terjadi sebuah trauma di dalam kehidupan. Bahkan beberapa bulan lah sejak kejadian kecelakaan itu, tiap kali aku lewat, bahkan hanya lewat dari jalan itu di mana aku kecelakaan itu, rasanya ada trauma Bapak Saudara yang masih menghantui. Dan di tahun 2017, tahun yang sama, step by step aku mulai menjalani operasi. Setelah operasi aku menjalani terapi Bapak Saudara, terapi dan segala macam sampai akhirnya sembuh. Jadi secara fisik sembuh, tapi di dalam hati tetap masih ada trauma. Trauma apa? Trauma salah satunya mengecewakan orang tua, kecelakaan dan segala macam itu menghabiskan ratusan juta ya Bapak Saudara. Tapi di dalam hati tetap ada trauma, walaupun step by step itu aku jalani. Akhirnya secara fisik sembuh tahun 2017 ini, secara fisik sembuh, secara hati remuk. Jadi di tahun yang sama
tahun 2017 itu saya diputusin oleh saudara. Jadi kelihatannya udah sembuh secara fisik, malah secara hati hancur. Jadi tahun 2017 benar-benar Tuhan itu melakukan sesuatu yang memanuver. Jadi benar-benar kamu itu udah salah jalan. Ayo kembali jalan yang aku mau. Dan jujur Bapak Saudara, di tahun 2017 terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak kemarahan, terlalu banyak di dalam hati itu kepahitan. Dan akhirnya waktu itu kami melakukan seperti biasa di akhir tahun kami akan ada berdoa bersama. Waktu doa, aku ingat banget, mungkin 2017 atau 2018 ya. Orang tuaku waktu itu Tuhan berbicara melalui mama. Tuhan bilang, Vincent harus pergi ke luar negeri, katanya yang jauh. Tapi dengan hati yang dongkol aku bilang, ngapain? Tuhan ngapain sih? Mau pergi lagi ke luar negeri itu mau ngapain? Ibaratnya aku sudah berharap sangat banyak di dalam sebuah relationship, tapi relationship ini gagal dan hancur begitu rupa, dan rasanya masih pahit. Kalau kenapa pakai disuruh pergi itu suruh ngapain lagi? Sedangkan secara logika manusia sudah terjadi kecelakaan, sudah menghabiskan uang begitu banyak, tapi masih harus pergi yang jauh. Dan aku tahu bahwa pergi yang jauh akan sangat mahal, mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi aku berkata, Tuhan, aku gak mau, tapi kasih tanda. Kalau engkau kasih tanda, aku ikut. Dan satu kali aku ikut pergi pelayanan sama orang tuaku ke Australia, dan tiba-tiba ada Tuhan pakai orang untuk memberi berkat. Dan berkatnya itu dalam US dollar. Dan aku cukup kaget. Karena waktu aku bawa ini dalam doa juga, maksudnya Tuhan ya udahlah, sebenarnya itu mau kemana, kamu bawa kemana? Tuhan mau suruh ke Amerika, dan Tuhan persiapkan. Jadi aku bilang, oke Tuhan, kalau gitu aku berangkat. Tapi kembali lagi Bapak Saudara, berangkat dengan hati yang kecewa, dengan hati yang masih apatis. Dan begitu aku sampai di Amerika, aku merasa bahwa disuruh ikut sekolah lagi. Dalam hatiku aku rasa bahwa aku itu sangat sombong ya. Rasanya sudah di atas angin ya. Rasanya, aku biasanya ibadahnya ribuan orang, aku biasanya sudah melayani, aku sudah pergi ke bangsa-bangsa, aku sudah pelayanan, sudah mengizin Bapak Saudara ke Afrika, sudah ke Tibet, sudah kemana-mana sudah. Kok aku masih suruh belajar lagi? Ini apalagi sama teman-temannya yang masih baru-baru lah. Jujur aku secara pribadi, karena aku apatis ya dan sombong, aku merasakan Tuhan gini-gini dulu. Dan sampai di satu titik Tuhan berkata, bertobat. Dan ketika di salah satu ibadah itu Tuhan minta aku bertobat, dan aku berkata, oke Tuhan, ampuni aku mau riset. Jadi seperti yang Tuhan mau, sudah kebablasan Tuhan tarik dan riset, yuk riset hatimu, riset jalanmu, kembali ke jalan yang aku mau. Oke Tuhan, siap. Dan Tuhan minta buat hatimu itu seperti spons supaya bisa menyerap
menyerap semuanya yang aku mau kasih. Tuhan bilang, oke Tuhan, aku siap. Dan terutama Bapak Saudara, karena dulu kita terbiasa dengan KKR yang begitu rupa, yang sangat luar biasa, dengan musik yang sangat luar biasa. Di sana ibaratnya kalau kita bandingkan rasanya sangat sepi. Rasanya kalau ibaratnya bahasanya itu, wah kok gini doang. Tapi Tuhan juga marahin aku di sana. Tuhan bilang, no. Ayo rendah hati, belajar, ikuti. Ternyata dengan style apapun itu, ketika Tuhan mau bekerja, dia bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan hatiku diubahkan sedemikian rupa. Semua orang ketemu Tuhan, mujizat terjadi. Hanya dengan main musik akustikan, tapi orang-orang bisa disembuhkan, tapi orang-orang bisa bernubuat satu sama lain. Terus Tuhan bilang, ya, cara aku bekerja bukan seperti apa yang kau pikirkan. Terus aku bilang, oke Tuhan, aku siap mengikuti. Tapi tetap di dalam hati masih ada kekecewaan, masih ada rasa trauma yang sangat besar. Sampai satu titik ada yang namanya sebuah kelas, Bapak dan Saudara. Kelas ini khusus diambil, diajar oleh salah satu pemimpin, harus leadernya. Karena apa? Karena kelas ini adalah kelas yang termasuk sangat susah. Karena kelas ini di sini kita belajar untuk apa? Untuk mengampuni. Nah, kelas ini adalah kelas hati Bapa, lalu kelas untuk kita mengasihi, kelas kita untuk mengampuni, untuk kita bertobat. Jadi ada salah satu pemimpin itu, dan ketika hari pertama aku mengikuti kelas ini, dalam hatiku aku sudah berkata, Tuhan, kalau suruh ngampuni ya maaf ya, jangan sekarang. Maaf, saya belum siap. Maaf, saya belum sanggup. Terus berjalan Bapak Saudara, kelas ini 1 hari, 2 hari, dan waktu itu di pertemuan yang ketiga kalau nggak salah, si pemimpin ini sudah bilang, setelah segala macam ceritanya, dia bilang, oke, sekarang teman-teman semua, kalau kalian memiliki luka, kalau kalian memiliki kepahitan terhadap orang atau hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupanmu, kalau kau punya kecewa yang begitu rupa dan segala macam, yuk sama-sama hari ini kita berdoa, kita mengampuni, dan hari ini sama-sama kita minta Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya di sana pada hari itu berkata, no thank you. Saya berkata, gak mau Tuhan. Memang Tuhan, aku sudah ikut kau maunya gini-gini, oke, aku ikutin. Tapi kalau untuk urusan saat ini gak bisa. Kau gak tahu Tuhan, yang terjadi itu semua orang di hatiku keluar. Kau gak tahu Tuhan seberapa sakitnya, kau gak tahu Tuhan seberapa traumanya. Tapi si pemimpin ini berkata, sudah selesai kan, ketika semua teman-temanku yang lain itu udah pada doa, udah tangis sama segala macam, aku masih diam-diam aja, masih biasa-biasa aja, ya doa-doa aja. Tak pikir ketika kelas itu selesai kan sudah ya Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata si pemimpin ini berkata beda. Dia bilang, memang tidak semuanya bisa melakukan saat ini, gak masalah.
kalian masih punya kesempatan sampai nanti kita akhir banget dari masa kurikulum. Jadi kalau kalian kapanpun kalian merasa siap, boleh hubungi kami para leader. Kalian bisa hubungi dan kami akan membantu. Maksudnya kami akan konseling lah. Kalau mau konseling itu bisa ngomong. Dalam hati itu oke lah, ya udah kalau gitu masih panjang lah, masih ada beberapa bulan, santai lah, nantilah gampang. Aku tak mempersiapkan diri dulu. Detik dia mau keluar dari kelas, Tuhan berkata, Roh Kudus memberi dorongan sangat kuat. Yang tadinya aku begitu apatis tidak mau, Tuhan berkata, sekarang. Roh Kudus berkata, sekarang minta appointment cepat. Jujur Bapak Ibu Saudara, jadi itu nggak bisa namanya menolak. Ada satu dorongan yang ibaratnya itu benar-benar namanya harus diganti dulu ya, intinya ya kamu ya, kalau nggak mau jalan ya. Dan di situ aku datangin gurunya, langsung aku bilang, aku mau appointment hari. Mungkin guruku bingung juga ya, mungkin tadi aku nggak ikut tapi langsung mau. Terus dia bilang, oke, nggak apa-apa, nanti kita ketemu ya. Nanti kita ketemu, kita adakan konseling one-on-one. Jadi guru ini memang dia ibaratnya spesialis di konseling gitu. Lalu datanglah waktunya untuk aku appointment konseling sama guruku ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, di dalam hati masih tetap berat ya. Rasanya masih sangat berat. Dan kembali lagi dia cerita macam-macam dan segala macam. Dia minta aku juga cerita. Setelah aku cerita bla 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 bla, mulai Bapak Ibu Saudara dia mengarahkan. Kalau udah mulai masuk konseling ini, dia mengarahkan, yuk habis ini mengampuni diri. Aku sudah tahu lah, sudah paham lah. Dan detik-detik untuk sebelum masuk ke sana, aku di dalam hati sebenarnya aku nggak dengerin apa yang dia omong itu, aku nggak dengerin. Karena dalam hati kecilku aku berdoa, Tuhan, aku masih nggak sanggup, Tuhan aku masih nggak sanggup, Tuhan aku masih nggak bisa, Tuhan aku nggak sanggup, tolong Tuhan. Sampai saking aku nggak mendengarkan dia sampai akhirnya ngomong lagi, tapi kalau kamu masih belum siap, nggak apa-apa, kita bisa atur pertemuan lagi yang berikutnya. Tapi hari itu Tuhan bilang, no, sekarang waktunya. Dan aku bilang, no, aku sudah yakin sekarang. Dia bilang, sekali lagi kamu yakin sekarang? Yakin. Oke. Karena ini adalah keputusan yang besar buat hidupmu. Tapi kalau kamu selesai dari sini, kamu akan mengalami sebuah kelepasan, kamu akan menang. Dia bilang, kamu akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lalu dia bilang, oke, tunggu sebentar ya di sini. Hah, malah ditinggal. Dia bilang, aku cari temanmu dulu yang hari ini akan menjadi saksi melihat seorang pemenang. Dia panggil satu orang lagi. Dalam hatiku, oh mungkin takutnya ya, manifestasi mungkin ya, atau pelepasan seperti apa mungkin, supaya ada yang nolongin mungkin. Cuman dia bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus aku dibimbing untuk ikutin doa. Lalu aku berkata, oke Tuhan, aku mau mengampuni. Oke Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan, aku mau relakan. Dan di hari itu, ketika aku berdoa, aku nangis sedemikian rupa karena begitu susahnya untuk melepaskan sebuah pengaturan.
Tetapi ketika aku selesai berdoa, ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa tidak bisa tertahan di dalam hatiku. Dan ketika amin, aku tertawa lepas-lepasnya sampai guru ini bingung Bapak Saudara, ini gimana sih? Tapi dia bilang, dia ikut tertawa akhirnya, dia ikut bersorak-sorai ya. Aku sampai teriak-teriak ya. Karena dia bilang, oke, lihat, ada seorang pemenang hari ini. Ada seorang pemenang hari ini. Lebih dari pemenang. Dan dia bilang apa Bapak Saudara? Mulai detik ini kamu sudah dibebaskan, sudah dijadikan pemenang. Dan jangan berhenti sampai di situ. Ceritakan. Kalau kamu ketemu temanmu, ceritakan. Kalau kamu ketemu orang lain, ceritakan. Karena apa? Karena melalui itu, melalui sebuah kesaksian, akan ada pemenang-pemenang lain yang diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata bahwa, oke, sana, sekarang silakan ceritakan. Hari itu hatiku sangat berbunga-bunga. Bahkan aku ketemu orang lain melihat, cuma lihat, udah bilang, kok kamu beda nih? Aku bilang, oh, aku sudah bisa mengampuni. Aku sudah menang. Aku sudah mengikuti jalannya. Aku sudah mengikuti walaupun aku harus mundur dari jalan yang selama ini aku rasakan. Oh, Tuhan, aku sudah benar. Begitu kerasnya, begitu keras kepalanya, begitu sombongnya diriku sampai Tuhan berkata, kamu gak bisa, kamu harus direm mendadak. Sampai akhirnya aku kembali dan ikut mission tripnya dari sekolah itu beberapa bulan di Brasil, dan aku melihat sangat banyak mujizat. Tapi aku percaya itu semua dimulai hanya dari satu, hanya dari sebuah ketaatan. Ketika Tuhan bilang, ini waktunya untuk shift the gear Bapak Ibu Saudara, ganti giginya. Ini waktunya kamu berpindah jalurnya. Ini waktunya kamu udah gak boleh sembarangan nerobos. Mungkin ada belokan tapi kamu tetap nerobos. Mungkin ada tanjakan yang harusnya kamu naik tapi kamu gak mau naik. Maunya tetap lurus saja. Jangan seperti saya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Tuhan harus rem mendadak. Jangan sampai Tuhan harus kerjakan sebegitu rupa kerasnya sampai aku kembali untuk mengikuti masuk ke jalannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini siapa yang percaya? Boleh dibuka lagi ayatnya di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yang tadi di slide-nya yang keberapa tadi ya? Ketiga atau keberapa? Slide yang tadi, yang Yesaya 43 ayat 19. Boleh malam hari ini kita sama-sama baca ini. Kita perkatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Sungai-sungai di padang belantara dan jalan di padang gurun itu Tuhan mau buka tahun ini. Untuk setiap hati yang siap untuk mengikuti. Untuk setiap orang yang mau membuka hatinya dan berkata, Tuhan, malam hari ini kalau engkau mau ganti cara berpikirku, kalau engkau mau ganti sikap hatiku yang salah, kalau engkau mau ganti jalan-jalan di hidupku, mungkin Tuhan sudah siapkan sebenarnya.
Tuhan sudah siapkan, tapi kita ini belum tahu. Dan malam hari ini, buka setiap hati dan persilahkan Tuhan untuk bekerja sekali lagi. Persilahkan Tuhan untuk arahkan kemana Dia mau kita untuk belok, kemana Dia mau untuk kita diutus. Mungkin tadi hanya ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara mengenai kendaraan. Mungkin ada orang juga yang memiliki panggilan bahwa kendaraannya ini adalah kendaraan perang. Yang harusnya engkau ini berperang tapi tidak pernah berperang. Ibaratnya kalau engkau ini adalah tank tapi engkau tidak pernah jalan. Tank itu pun pasti akan rusak ya Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah digunakan untuk perang. Mungkin engkau adalah kendaraan-kendaraan yang sebenarnya harusnya engkau memiliki kapasitas yang orang lain tidak bisa lakukan. Engkau bisa pergi ke tempat-tempat. Engkau punya akses ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa orang lain untuk capai. Engkau bisa menginjil ke sana. Tapi selama ini engkau tidak mau. Mungkin Tuhan berkata malam hari ini, yuk, ada jalan baru di padang gurun, ada sungai di padang belantara. Sesuatu yang baru akan Tuhan buka. Amin Bapak Ibu Saudara.